Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka gitu ya, dengan keadaan sehat walafiat. Juga tidak terlepas gitu ya, kita doakan guru-guru kita. Mungkin untuk kesempatan kali ini Ustadz Anfal belum bisa hadir, beliau berhalangan. Tapi mudah-mudahan kita tidak terputus untuk menuntut ilmu, begitu ya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Karena apa? Karena belajar ilmu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita datangnya ke tempat ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita masih diberi keinginan untuk belajar ya, betul. Untuk belajar, maka sebenarnya Allah menginginkan kebaikan dari kita semuanya ya. Ulangi ya, apabila dalam diri kita masih ada keinginan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, berarti apa? Berarti Allah menginginkan kebaikan dari kita semuanya biidznillah ta'ala. Karena apa? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan dari seseorang, Allah ingin baik dari seseorang itu, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman dalam ilmu agama. Karena apa? Karena percuma seorang hamba beribadah puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan mungkin ribuan tahun jikalau ada misalnya, tapi tanpa ilmu, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadah itu, karena kita menjalankan ibadah itu harus didasari dengan ilmu kepada Allah, ilmu terhadap ibadah itu. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya.
Kita menjalankan sholat harus dengan ilmu. Sholat dengan ilmu, semuanya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nol ya. Walaupun rajin ibadah. Nah, dengan demikian ya, maka tidak ada kata terlambat ya. Sayanya misalkan Ustaz sudah sepuh, gimana saya ini ya, memaksakan, tidak bisa maksimal belajarnya bagaimana? Tetap dipaksakan begitu ya. Tetap dipaksakan walaupun sudah sepuh, sudah tua. Karena apa? Karena belajar itu tidak mengenal usia. Apalagi yang masih muda nih ya. Yang masih muda, yang masih fresh, yang masih anak-anak, yang masih sekolah, usia sekolah, benar-benar ya belajarnya. Nanti bisa belajar pesantren ya, bisa di Cisaat sana, di Al-Basam, di Al-Ma'tuq, kalau di Al-Basam di Al-Basam ya. Menuntut ilmu, menghafal Quran dulu 30 juz. Jadi santri itu apa? Diwajibkan hafal Quran 30 juz selama 3 tahun. Memang ada yang sudah setahun hafal, setahun setengah, 2 tahun, ada yang 3 tahun ya hafalnya itu. Bagaimana kemampuan santrinya ya. Ada yang 4 tahun kalau susah ya. Kalau nggak hafal-hafal biasanya keluar gitu ya. Kalau nggak mampu lanjut di sekolah biasa. Memang hidayah itu susah ya. Kadang-kadang sebenarnya semua orang itu bisa menghafal Quran, tapi kadang-kadang kurang sabarnya, kurang tekun. Ya, maka apabila Bapak Ibu semuanya punya anak ya, silahkan dipesantrenkan ya. Supaya apa? Ya, supaya nanti tidak ada ustadz lagi dari saat jauh-jauh dari sini, Masya Allah 90 kilo. Alhamdulillah gitu ya, ada penerusnya nanti. Generasi yang akan melanjutkan pembelajaran ya Islam secara benar, secara pemahaman salafus soleh, bukan menurut pemahaman nafsu ya, tapi menurut pemahaman para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu ya. Jadi anak-anak kita kalau pesantren itu apa? Digodok dengan kitab-kitab ya. Kitab-kitab gundul itu udah biasa ya. Belajar terus belajar. Maka mudah-mudahan saya pribadi mengharapkan ya dari apa ini desa apa namanya? Sukamukti. Kalau kampungnya? Galumpit ya. Oh ya. Dari kampung ya, Galumpit namanya, Galumpit ya. Desanya Waluran. Sukamukti. Oh, Sukamukti. Kalau Waluran apa? Oh, kecamatan Waluran itu ya. Mudah-mudahan ada generasi yang bisa ya melanjutkan pembelajaran. Karena kan yang namanya jauh, yang mungkin ada halangan apa dan sebagainya. Tapi kalau dekat, tetangga kita bisa setiap pekan, bisa setiap hari kita belajar. Baik. Nah, itu pentingnya belajar ya. Penting sekali belajar itu. Dulu ini pembukaan ya, masih mukadimah. Dulu saya ketika ada rihlah dakwiyah, ketika saya diutus ke mana? Ke Mentawai. Mentawai ada yang tahu nggak? Dari Sumatera, dari Padang nyebrang lagi semalaman. Berarti kalau jam 8 malam berangkat, jam 6 subuh baru tiba di pulau itu. Di situ terkenal pulau-pulau Nasrani kebanyakannya. Jadi di satu kecamatan itu kurang lebih ada 11 gereja, 1 masjid. Karena kan kalau Kristen mah nggak sembarangan ibadah gitu ya. Mereka berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda aliran, beda lagi gerejanya. Kalau Islam kan Muhammadiyah, NU, Persis bisa 1 masjid ya. Mereka tidak bisa seperti itu.
Ternyata apa? Di sana Masya Allah sangat minim sekali ilmu agama itu. Bahkan hampir tidak ada ustadz itu. Akhirnya apa? Ada seorang santri katanya yang belajar di Padang, satu orang. Pulang ke rumahnya. Dia Islam kan, belajar Padang dan Islamkan di Padang. Setelah pulang ke kampungnya, karena apa? Karena gak ada Islamnya, gak ada yang mendukungnya. Akhirnya apa? Murtad kembali, naudzubillah. Kenapa? Ya karena kalau kamu meninggal, siapa yang menguruskan kalau kamu masih Islam? Kalau kamu masih Muslim, siapa yang mengurus kamu? Akibat apa? Kebodohan meraja. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan mudahnya ya, apabila suatu kampung, suatu desa, suatu wilayah, suatu daerah yang tidak ada ustadznya atau yang tidak ada yang memegang ilmu agama, maka disitulah mudah ya, pemurtadan itu mudah sama sekali. Khurafat ya, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat itu akan mudah di situ. Ya. Karena apa? Yang nggak ada mempelajari ilmu agama, yang penting perut kenyang, tidurnya nyenyak ya, naudzubillah. Kalau seperti itu ya nggak jauh beda dengan hewan ya, tidak jauh dengan hewan. Tidur nyenyak, perut kenyang, tidak memikirkan ibadah, apalagi menuntut ilmu ya. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama ya, ilmu agama. Ilmu yang lain pun penting, silahkan dipelajari gitu ya, bagus dipelajari. Tapi yang lebih penting ya adalah ilmu agama. Kita kuliah setinggi apapun, tapi kalau ilmu agamanya ya nol, percuma itu ya, percuma, sangat percuma sekali. Nah, ikhwah wa akhwat rahimakumullah, pada pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Anfal, beliau mungkin tidak bisa melanjutkan lagi kajian tafsir begitu, maka beliau mencoba meminta saya pribadi untuk melanjutkan pembahasan tentang tafsir yang berhubungan dengan tafsir ya. Kemarin beliau Ustaz Anfal sudah sampai ke pembahasan surat Al-Asr katanya. Maka insyaallah pada sore kali ini kita akan membahas surah At-Takatsur ya. Surah At-Takatsur. Nah, surah At-Takatsur ini makiyah ya, makiyah. Ayatnya ada 8. Dan semuanya pasti ibu-ibu, bapak-bapak sudah pasti hafal nih ya surat ini. Sudah hafal. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau seorang yang sudah hafal surat At-Takatsur sama juz amma, biasanya lanturnya ke juz amma ya. Kalau nggak hafal surat ini, kalau nggak hafal amat. Kalla saufa ta'lamun dengan kalla saya'lamun. Itu apa? Itu mirip. Baik. Di sini surah At-Takatsur makiyah ya. Ayatnya ada 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Ini 8 ayat surah At-Takatsur.
surahnya Makkiyah. Makkiyah ya. Apa itu surat Makkiyah? Kan di Quran itu ada surat Makkiyah, ada Madaniyah ya. Di Quran itu coba ada Makkiyah, ada Madaniyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib ya, yang Madinah. Dulu itu namanya Yasrib. Sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah kalau sekarang. Dulu namanya Yasrib. Nah, itu namanya Makkiyah. Jadi surat-surat itu turun ketika Nabi masih di Mekah. Turunnya itu apa? Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun turunnya bukan di Mekah. Walaupun turunnya bukan di Mekah. Karena nanti ada beberapa surat yang tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah sebaliknya adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad hijrah. Walaupun turunnya bukan di Madinah. Surat itu turun di Mekah karena Nabi sudah hijrah ke Madinah. Karena Nabi pernah balik lagi ke Mekah ya waktu itu ketika haji wada. Nah, itu ada beberapa surat yang namanya Madaniyah tapi turunnya di Mekah. Paham ya sampai sini? Baik. Nah, ini. Di sini saya pribadi memakai tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir yang mana tafsir ini sudah terkenal ya. Sudah terkenal Al-Hafidz Ibnu Katsir. Saya tadi di jalan Masya Allah menghayati itu Masya Allah ya. Tulisan beliau dari Damaskus bisa ke Jampang. Tulisan beliau saking merinding dari tadi di jalan Masya Allah. Ini melewati hutan tadi kan, melewati kebun teh, melewati pohon-pohon kayu sambil berpikir di motor itu. Masya Allah. Ibnu Katsir orang Damaskus, tulisannya sampai ke Jampang. Akibat apa itu? Keikhlasannya beliau ketika menulis tafsir ini, keikhlasannya. Ikhlas itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya. Tidak mengenal dimensi waktu. Walaupun beliau sudah meninggal rahimahullah rahmatan wasi'atan, tapi Masya Allah pahalanya terus mengalir ya. Terus mengalir Masya Allah, setiap dikaji mengalir begitu. Salah satunya ini karena apa? Allah menerima tafsir Ibnu Katsir ini dan beliau pun ikhlas ketika menulisnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha itu sambil belajar bahasa Arab ya. Alha itu apa? Artinya melalaikan, jadi lalai, jadi pohok. Teringat nanaon, fokus karena dunia, hungkul. Alha, lupa, pohok, lali, forget. Bahasa Inggrisnya forget. Pohok bukan karena urusan akhirat, ingatna fokusna karena urusan dunia. Alhaakum, telah melalaikan kalian, at-takatsur, bermegah-megah, kemegahan dunia, maksudnya gemerlap dunia ya.
telah melalaikan, telah menyimpangkanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, telah melalaikanmu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kamu bermegah-megah, fokus dengan dunia saja. At-takatsur, ya, hatta zurtum al-maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam kuburan. Sampai kapan engkau akan fokus kepada dunia dan lupa akan akhirat sehingga kamu masuk liang kubur, liang lahat kuburan gitu ya. Sampai kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Itu dua ayat itu ya. Itu dua ayat itu. Apa kata Ibnu Katsir? Yaqulu ta'ala ashghalakum hubbad dunya wa na'imaha wa zahrataha an talabil akhirah wabtighaiha. Ashghalakum, telah menyibukkan kalian, ya. Ashghalakum, telah menyibukkan kalian, hubbad dunya, cinta dunia, wa na'imaha, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana ini, wa zahrataha, dan bunga-bunga dan madu dan manisnya dunia ini, ya. Antolabil akhirah, dari mengingat akhirat, wabtighaiha, dan mengharapkan akhirat. Maksudnya apa? Kalian telah fokus, ya, telah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Masya Allah ya, ketika kuliah di Jakarta dulu, orang-orang kantoran itu berangkat sebelum subuh ke kantor itu. Kantornya misalkan di Depok, tinggalnya di Depok, kantornya di Jakarta. Kapan mereka berangkat? Sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh? Kalau sudah subuh itu udah macet, jalan itu penuh. Dari jam 5, jam 6, jam 7 itu jalan Jakarta macet motor, Masya Allah. Macet minta ampun, ya. Kapan pulang? Jam 9, jam 10 malam. Berangkat lagi nanti jam 3 malam atau jam 4 pagi. Jam 3 pagi dini hari, atau jam 3 atau jam 4. Memang begitu kebutuhannya, Masya Allah. Dunia memang banyak, dunia banyak. Ketika libur apa? Ya boro-boro nuntut ilmu, capek di rumah aja diam. Atau kadang-kadang istrinya, anaknya meminta liburan. Kapan coba? Mengingat apa? Kesempatan untuk belajar. Inilah kesempatan belajar itu sebenarnya, Bapak, Ibu semuanya, inilah kenikmatan yang besar sebenarnya. Jangan sampai kita masih mengira kenikmatan itu dengan banyaknya mobil, megahnya rumah. Tidak, ya. Nikmat itu kita bisa bersengkrama dengan keluarga, ya. Bareng-bareng datang ke majelis ilmu dengan anak dan istri, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin rumah kita ya masih biasa saja. Kita pun belum punya mobil, misalkan masih motor, tapi Allah memberikan kelapangan dada untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa belajar ilmu. Itu merupakan apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa zahrataha, dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Memang dunia ini nikmat, ya. Dunia ini apa? Memang nikmat. Sesaat, kenikmatan yang sesaat. Seperti madu, ya. Madu yang diminum sekali teguk 1 sendok udah memang enak, setelah itu ya nggak enak lagi. Seperti itu. Artinya apa? Artinya kita hidup di dunia ini tidak akan lama, begitu ya. Ada akhirnya. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir wa sirtum min ahliha. Dan kalian melalaikan secara terus-menerus. Kapan mau tobat, ya? Sehingga ajal kalian
menjemput, sehingga ajal kalian menjemput. Wa zurtum al maqabir, dan kalian mengunjungi, zaro yazuru itu artinya mengunjungi, ya. Maksudnya di sini apa? Masuk lebet, ya. Kakuburan. Wasirtum min ahliha, jeung anjeun sadayana jadi saha? Jadi ahli na eta kuburan. Ya. Ada yang enggak paham bahasa Sunda di sini? Bahasa Sunda semuanya. Campurannya campur aduk. Karedok oke enak ada campur aduk. Wasirtum min ahliha, dan kalian menjadi ahli kubur. Kita semua apa? Calon kan? Calon ini. Calon penghuni kuburan. Hatta zurtumul maqabir, semuanya kita ini calon. Tapi tidak tahu kapan giliran kita, Allah akan menjemput kita, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Masya Allah, setiap dari kita akan merasakan yang namanya kematian. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dha'iqah. Apa itu dha'iqah? Dha'iqah itu artinya rasa. Coba rasaan rambutanna. Terus-terusan atau sekali kalau ngerasaan? Hanya sekali ngerasa. Kalau ngerasaan mah merasakan. Begitu juga dengan maut, hanya akan merasakan sekali saja maut itu, ya. Setelah itu tidak ada kematian lagi. Kita akan semuanya menjalani hidup yang abadi. Abadi. Hatta ja'akumul maut wa zurtum al maqabir, dan kalian akan masuk ke dalam kuburan dan kalian menjadi ahlinya. Nah, qala Ibnu Hatim an Ibn Zaid Ibn Aslam an abihi, ya. Sanadnya terlalu panjang, tidak terlalu yang dibaca semua lah, ya. Panjang sanadnya. Boleh kalau dibahas satu-satu, panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megah dari apa? Melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian memasuki, hatta yatikumul maut, sehingga kalian mendatangi kematian. Qala Al-Hasan Al-Basri, telah berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau sebagai tabi'in, ya, Hasan Al-Basri sebagai tabi'in beliau. Tabi'in artinya orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian fil amwal wal aulad, harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Jadi rata-rata apa? Yang melalaikan kayak itu siapa? Harta dan anak. Harta tahta, ya. Wanita yang melalaikan. Dan yang tambahan sekarang, zaman sekarang apa? Kuota. Itu yang melalaikan. Harta tahta wanita kuota. Kuota itu Masya Allah dahsyatnya fitnahnya. Bisa seseorang itu sekarang sejam 2 jam megang apa? HP ini, ya. Insya Allah baca status orang, status. Setelah status baca buka WA, buka FB, lihat komentar, debat nggak jelas. Selesai, buka Instagram, Masya Allah, berjam-jam bisa di mana? Di HP. Setelah itu bosan ngegame Mobile Legend, Masya Allah. Atau sekarang online, kurang paham saya juga. Ada saudara jauh kecanduan game, entah bagaimana. Jadi dia itu sekarang harus membeli alat-alatnya. Ada yang paham di sini? Alatnya itu masih sampai jutaan begitu. Senjatanya jadi apa? Jadi nyata begitu. Dunia jadi nyata. Berjual belikan. Jadi fitnah gitu, Masya Allah. Ya. Itu yang melalaikan. Kuota itu apa? Melalaikan kuota.
harta tahta kuota yang melalaikan. Sekarang banyak kuota yang melalaikan itu, masya Allah. Nah, ya. Dan Allah sudah apa? Allah jelaskan dalam Al-Quran kemegahan seperti itu. Nah, memang dulu kuota tidak ada ya. Kuota tidak ada dulu zaman Rasul, di zaman sahabat, zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in, di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal belum ada kuota. Ya. Tapi bisa dikiaskan dengan kelalaian itu apa? Kuota sekarang itu bisa melalaikan juga. Nah, hati-hati ya. Alhaakumut takatsur fil amwal wal aulad. Wa fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari. Kalau kita mendengar Sahih Bukhari berarti itu sudah dijamin ya kesahihan hadisnya. Kalau mendengar Sahih Bukhari itu dijamin kesahihannya. Nah, wa fi sahih riqaq, dalam bab ar-riqaq minhu. Wa qala akhbarana Abu Walid haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas bin Malik an Abi Ubay bin Ka'ab qala kunna nara hadza min al-Qur'an hatta nazalat alhaakumut takatsur yakni law kana li ibni adam wadin min dhahab. Dalam sebuah hadis nyatakan apa? Law kana li ibni adam wadin min dhahab. Kalau saja, jikalau umpama misalkan ayah di dia di tadi apa nama kampungnya? Galumpit. Ayah nu gaduhan emas salembah atau sagunung. Moal merasa puas, manusia itu tidak akan puas. Kalau seorang sudah punya emas satu wadi itu satu lembah, emas sungkul semuanya, gak akan puas manusia itu. Fitrahnya begitu. Tidak akan apa? Puas. Sehingga memiliki apa? Emas lembah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Artinya mati baru dia berhenti. Itu manusia. Ya. Punya satu rumah gak cukup, 2, 3 gak cukup, 4 rumah, sudah seterusnya begitu. Ya. Maka di sini kita apa? Harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup ya, merasa cukup. Lau kana libni adam wadin min dhahab. Kalaupun memiliki satu lembah dari emas, maka tidak akan pernah cukup manusia itu. Secara umum ya, secara umum. Ada juga yang kalau orang yang sudah punya rasa cukup, qanaah, ya alhamdulillah gitu ya. Bisa kerja dengan halal, kerja halal, alhamdulillah, udah cukup alhamdulillah. Tapi ini keumumannya ya. Ini kita hadis ini apa secara keumuman manusia seperti itu. Khuliqal insanu halu'a. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu diciptakan berkeluh kesah ya. Berkeluh kesah. Itu maksudnya keumumannya. Tidak semuanya. Nah, bukan perorangan. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW, jadi ini Ibnu Katsir ini, tafsir Ibnu Katsir itu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah beliau mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, kemudian dengan kalam perkataan para imam, salaf, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian atba' tabi'in dan sebagainya, yang dipercaya, yang kredibel. Ini masih apa? Namanya ini tafsir bil asar, atau bil hadis, atau bil sunnah, tafsir dengan sunnah. Belum menggabungkan antara tafsir dengan hadis dan tafsir dengan para ulama ya, para ulama muktabar, imam-imam besar ya. Nah,
Dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Alhaakumut takatsur." Jadi Rasulullah SAW membacakan ayat ini, "Alhaakumut takatsur." Kadang beliau juga mentafsirkan ayat itu. Kadang beliau Rasulullah SAW mentafsirkan, menjelaskan kepada para sahabat. Ya, kemudian para sahabat mendengarkan. Ya. Yang sahabat yang mendengarkan diceritakan lagi ke yang lain. Ceritakan lagi ke yang lain sampai ditulis sampai kita ya. Jadi sanad hadis ini apa? Sahih ya, insyaallah. Baik. Yaqulu ibnu Adam. Ini Rasul sedang mentafsirkan. Yaqulu ibnu Adam. Anak Adam berkata, ya manusia ya, maksudnya manusia. Manusia berkata. Atau kita semuanya kan manusia ya, alhamdulillah. Kita manusia. Kadang-kadang kita apa? Mengaku mali. Hartaku. Ya. Ini hartaku, lihatlah wahai saudara, ini hartaku. Saya punya toko di wilayah ada 10, di wilayah di kota ada 5, bermegah-megah, menyombongkan diri. Ini hartaku, mobil saya segini, rumah saya segitu, ada 5 di Jakarta, ada 10 di Bogor, ada 11 di Depok. Bro, itu rumah-rumah saya. Nah ya, mali harta saya. Seperti itu ya. Nah, ternyata ada ya orang yang seperti itu, rumahnya banyak. Baru-baru ini ada orang Cianjur datang ke saya, tapi nggak terlalu banyak ya, nggak puluhan sih. Ada orang tuanya meninggal tentang warisan, gitu ya, menanya tentang faraid, ahli waris. Jadi saat ini rumahnya di sini, di Jakarta ada, di Depok ada, di Bogor ada, tanahnya pun ada. Nah di situ ribetnya ya, kalau sudah dibagi warisannya, ribet menjualnya, ribet ngurusnya. Ya, itu apa namanya? Ada seperti itu. Makanya apa? Kadang-kadang manusia mengaku mali hartaku. Kita kumpulkan, ya, ditabung. Dibelikan emas, dibelikan tanah, dibelikan macam-macam segala-galanya. Mali. Ya, ini tasbih Rasul ya dalam hadis. Wa halaka min malin illa ma akalta fa'afnaita. Sebenarnya harta yang sesungguhnya itu adalah makanan yang kamu makan, kemudian habis. Yang masuk perut itu sebenarnya rezeki yang sebenarnya, ya. Au labista fa'ablaita. Atau baju yang kamu pakai kemudian menjadi kumuh, jadi usang. Itu adalah rezeki kamu, yang dipakai ini adalah rezeki kita ya. Ya. Yang di rumah yang belum dibeli atau yang masih dikumpulkan masih baru, yang masih dibungkus, yang masih disegel, belinya juga di Eropa misalkan. Atau di Perancis, perapasan saat Sarwa. Di Perancis belinya belum dibuka, bahkan disentuh pun belum, masih tersegel. Itu belum tentu menjadi milik kita, ya. Jadi apa rezeki itu? Wahallaka min malika illa ma akalta. Sesungguhnya harta yang sebenarnya itu adalah makanan yang telah kamu makan, masuk ke dalam perut. Alhamdulillah, ini rezeki saya, alhamdulillah. Wa madza aidan, apalagi au labista fa'ablaita, atau baju yang kita pakai kemudian usang dibuang, itu rezeki. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau sedekah atau harta yang kau sedekahkan. Nah ini ya. Jadi harta yang disedekahkan itu aslinya harta bapak, harta ibu, itu asli. Walaupun ya milik orang lain ya jadinya, tapi itu yang akan disimpan untuk hari esok, hari kiamat, untuk bekal kita nanti. Ya. Au tasaddaqta fa'amdaita. Kita bersedekah walaupun hilang, fisiknya hilang uang karena sudah pindah tangan, tapi hakikatnya itulah harta kita sebenarnya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini sahih billahi taala. Hadis telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa rawahu Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul abdu
Dalam hadis yang lain nyatakan, mali mali, hartaku hartaku. Wa innama lahu min malihi salasah. Sebenarnya harta yang sebenarnya itu ada 3. Diulangi ya, tapi ada tambahannya hadis ini, diulangi tapi ada tambahannya sebagai faidah. Hadisnya dalam Sahih Muslim, yang tadi dari Sahih Bukhari, yang sekarang dari Sahih Muslim. Jadi hadisnya derajatnya sahih. Dalam hadisnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul abdu, seorang hamba berkata, mali mali, hartaku hartaku. Wa innama lahu min malihi salasah. Sesungguhnya harta yang sebenarnya hanya 3. Ma akala fa'afna, apa yang ia makan kemudian habis. Au labisa fa'abla, atau pakaian yang dipakai kemudian rusak, usang, jadi pel, jadi keset. Ya, maksudnya apa nih? Biasanya di kita jadi lamak, ya, dibuang ke jarian. Udah itu harta kita yang asli. Wa masi wa dzalika fadzahibun, selain dari itu pergi. Apa tadi belum? Au tasaddaqu fa'afna, atau yang disedekahkan kemudian menjadi amal jariah kita. Wa masi wa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Salam. Gitu ya. Kemudian dan selain itu akan pergi, ya. Selain itu akan pergi, wa tarikuhu linnas, dan akan menjadi peninggalan yang lainnya. Misalkan kita punya harta banyak nih, meninggal, untuk siapa? Dibawa ke kuburan. Kalau Cina begitu memang, sampai motor-motornya dimasukkan dalam kuburan, emas-emasnya dimasukkan dalam kuburan. Muslim, kita umat Islam tidak seperti itu, tidak boleh. Sebanyak apapun harta yang kita punya, ya, maka tidak boleh dibawa ke kuburan. Milik siapa? Milik ahli waris kita, ya. Milik ahli waris kita, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu sudah dijelaskan ya, surah An-Nisa ayat 11 12 dan seterusnya. Allah telah menjelaskan bagaimana aturan membagikan waris dan sebagainya. Itu untuk siapa? Ya, untuk anak-anaknya, untuk istri-istrinya, untuk suami-suaminya. Ya, apabila meninggal, ya, istrinya meninggal. Buat adiknya, buat pamannya, buat ibu bapaknya. Itu ahli warisnya. Buat kakeknya, buat neneknya, buat cucunya. Sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, bagaimana ahli waris itu ya dijelaskan. Nah, ya, mudah-mudahan di sini ada yang ahli waris, ini ada kebanyakan insyaallah ya. Memang ilmu ini ilmu yang awal pertama dicabut ilmu ini. Sehingga apa? Banyak yang tidak paham dengan ilmu ini. Akhirnya apa? Sekarang makan sama ya. Kalian itu mau laki-laki, mau perempuan, anak babe, anak siapa? Anak bapak. Semua bagi rata aja semuanya. Udah dibagikannya sebelum meninggal, dibagi rata lagi, dosa keluarga itu. Mohon maaf saja. Ya, dosa. Karena apa? Ada bagiannya masing-masing. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, yusikumullah. Allah langsung yang berwasiatnya. Yusikumullah fi auladikum, untuk anak-anak kalian itu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki itu 2 bagian perempuan. Itu ya. Seperti itu. Terus sampai situ. Nah itu ya. Jadi pentingnya kita apa? Belajar ilmu agama supaya apa? Kita faham, tidak terjerumus ke dalam dosa. Nah. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Akan ditinggalkan bagi manusia semuanya ya. Nah, tafarrada bihi Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tanpa Imam Al-Bukhari.
Dalam hadis yang lain dinyatakan, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Sahihain Imam Bukhari Muslim. Yattabi al-mayyit salasah. Ini masih menafsirkan apa? Masih menafsirkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, baru 2 ayat ini, ya. Sejam baru 2 ayat baru sejam baru 2 ayat. Berarti ditambah 2 ayat lagi, sejam lagi, baru 2 ayat lagi. Nah itu ya. Baik. Kita persingkat. Yattabi al-mayyit salasah. Akan mengikuti mayit itu 3 macam. Maksudnya apa? Apabila seseorang meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, saya meninggal misalkan, itu akan mengikuti 3. Akan mengikuti 3 ketika meninggal itu, ketika liang lahat diantar tuh. Siapa yang mengantarnya? Fayarji itsnan, dan akan kembali 2. Wa yabqa ma'hu wahid, dan akan tetap tinggal bersamanya hanya 1. Siapakah yang mengikuti mayit ketika dari rumah ke liang lahat itu? Siapa yang mengantarnya? Yang pertama, yatsba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti itu 3. Siapa? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Itu 3. Jadi apabila seorang diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan atau fulanah. Nah, itu ya. Meninggal, setelah itu apa? Dilocotin bajunya. Ya. Dimandikan, ya. Diwudukan, ya diwudukan. Mandi, setelah mandi wudu. Setelah itu dibungkus, diantar ke masjid untuk disolati. Dari masjid ke liang lahat, gitu ya. Apa yang mengikutinya? 3. Ahluhu, keluarganya. Itu yang pertama. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu, dan akan kembali keluarganya. Keluarganya yang tinggal gak dengan di kuburan itu ada? Saya mau setia sehidup semati sama suami itu dari dulu. Saya mah sudah sumpah setia ketika saya pacaran, walaupun jangan pacaran ya, haram dulu. Ketika saya awal-awal nikah, bukan pacaran ya, pacaran tidak boleh, haram. Waktu awal-awal nikah, saya pokoknya sudah sumpah sehidup semati. Saya hidup, dia mati, gitu maksudnya gitu, hidup semati itu. Saya hidup, dia mati, gitu. Awas. Kalau mau sumpah sehidup semati, tidak. Apa namanya? Aslinya begitu artinya. Saya hidup, dia mati. Istrinya mati, saya hidup, atau sebaliknya. Tidak boleh sumpah seperti itu, tidak boleh sumpah. Tidak boleh sumpah seperti itu pada akhir. Tapi kalau kenyataan sudah seperti ada. Kalau ada misalkan. Tapi tidak ada sampai sekarang ya. Yang tinggalnya di mana? Di kuburan sama suaminya yang sudah meninggal, atau sama istrinya yang sudah meninggal. Ada tidak? Tidak ada. Semuanya akan kembali gitu ya. Ya sedih sehari 2 hari misalkan ya. Apalagi bapak-bapak yang ditinggal istrinya misalkan, sehari 2 hari sedih, 3 hari masih sedih, sepekan masih ingat tapi udah lupa dikit. Sebulan, aduh udah kesepian nih, gimana? Apalagi masih muda misalnya tinggalnya. Dalam sebulan tapi sudah menikah lagi gitu ya. Nah seperti itu. Manusia lupa akan kembali seperti itu. Manusia ketika diantar mayit itu akan kembali siapanya? Keluarganya, anaknya, meninggalkan kita, anak-anak kita. Enggak ada yang mau tinggal di liang lahat dengan yang sudah meninggal. Istri meninggal, istri kembali, ibu-ibu kita sudah kembali, cucu kita kembali. Tidak, pokoknya sendiri di liang lahat ya. Tidak ada yang menemani. Wa malahu, dan hartanya pun kembali. Maksudnya apa hartanya? Kan biasanya kalau diantar ke kuburan itu misalnya pakai mobil kan? Mobilnya pakai mobil itu ya. Mobilnya apakah masuk liang lahat juga? Kembali lagi. Pulang lagi ke keluarganya, tidak ikut ke liang lahat. Siapa yang tersisa? Apa yang tersisa? Wa yabqa amaluhu, dan akan tetap
tinggal akan menempel, akan setia menemani selamanya sampai kiamat siapa? Amalnya. Paham ya sampai sini, paham? Ada yang tidak paham? Paham insyaallah ya. Nah itu amalnya, masyaallah ya. Wa kadza rawahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i min hadits Sufyan ibn Uyainah bihi. Hadis ini sahih dari Sahihain. Kemudian wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal haddatsana Yahya. Jadi ini dari kitab Sahih akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Romu bnu Adam wa tabqa minhu ithnatan al-hirsu wal amal." Semua anak Adam itu maksudnya yang Allah panjangkan umurnya akan apa? Akan menua, akan menjadi tua sepuh gitu ya. Sudah kudrat dari Allah Subhanahu wa taala apabila manusia sudah tua, lanjut usia maka menjadi tua gitu ya. Maksudnya tidak akan muda terus-terusan. Ya. Tidak akan muda terus-terusan. Kalau muda terus-terusan ya di surga nanti. Umurnya 30 tahunan selamanya begitu, tidak menua gitu ya. Tapi di dunia ini semua manusia yang Allah panjangkan umurnya akan menua. Allah akan mengirim prajuritnya. Pertama apa? Banyak sakit. Itu prajurit Allah itu, peringatan. Apalagi ya setelah 40 tahun hati-hati ya. Dalam sebuah hadis itu sebenarnya. Setelah 40 tahun apalagi. Allah mengutus apa? Penyakit, nyeri cangkeng. Dulu mah kuat, ke pasar teh jalan kaki nama kuat, kudu motor dituntun. Nyeri cangkeng, nyeri sirah, nyeri suku, perpecahan suku, romiheun udah biasa gitu ya. Apalagi lambung itu masya Allah ya, penyakit yang masya Allah kemana-mana lambung itu. Lama lagi sembuhnya. Macam-macam komplikasi itu prajurit Allah. Supaya apa? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu akan meninggal. Setelah banyak sakit biasanya apa yang keluar? Uban keluar putih. Ya, uban keluar putih. Setelah uban keluar apa? Oh, ternyata geningan, kulitnya jadi apa? Keriput. Dulu mah masya Allah masih segar. Kalau saya alhamdulillah masih 30-an ya. 32, 17 lah ya. 30 saya. Masih kenceng nanti pas sana udah keriput lagi masya Allah. Pas lihat kaca sudah pada keriput ini semuanya masya Allah. Itu apa? Junud min junudillah. Prajurit Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya ingat mati gitu. Jangan sampai kita tua-tua keladi. Semakin tua semakin masih menjadi apa? Maksiat dan terus-terusan maksiat. Baik. Ya Rabbu ibnu Adam wa tabqa min husnatan al-hirsu wal amal. Manusia itu akan menua kecuali dua tidak akan menua itu. Yang pertama al-hirsu, keinginan. Makanya yang sudah sepuh tapi apa keinginannya banyak ya. Ini itu. Kecuali yang Allah rahmati. Masih ingin ini, ingin itu, bahkan masih ingin nikah dengan perawan misalkan. Itu masih ada keinginan, masih akan menua namanya. Keinginan. Wal amal dan harapan. Harapan ingin itu, harapan ingin mobil, tambah rumah, tambah tanah dan sebagainya ya. Walaupun sudah tua akan masih yang dua ini akan tetap ada al-hirsu, keinginan, wal amal dan harapan kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Saudi Arabia ada namanya Bank Ar-Rajhi. Pernah dengar enggak Pak? Yang pernah umroh haji mungkin pernah dengar enggak? Bank Ar-Rajhi pernah dengar enggak?
bank syariah terbesar di Saudi Arabia. Yang punyanya Syekh Ar-Raji, ya. Kemungkinan itu kurmanya setiap tahun datang ke kita itu salah satu. Karena beliau setiap tahun biasanya sedekah ke setiap negara gitu ya, berapa kontainer. Karena apa? Kebun kurmanya itu sejauh mata memandang, jauh banyak ya. Punya bank dari dulu ya. Punya bank. Terkaya di Saudi lah ya, waktu itu. Tapi sekarang apa? Beliau itu hartanya semua diserahkan kepada anak yang tidak. Yang dia punya hanya ya baju secukupnya saja yang dia pakai, dan kemudian hanya makan untuk makan saja. Semua hartanya udah diserahkan ke siapa? Ke ahli warisnya, ke anak-anaknya. Jadi udah apa? Sudah tidak mau lagi mengurus. Kejuhudan beliau seperti itu. Jadi udah apa? Tidak mau ingin itu lagi. Cukup beliau hanya apa? Baju yang dia pakai atau beberapa saja kesehariannya sampai cukup untuk makan saja. Ya, padahal di mana-mana itu hartanya. Ya, banknya pun terkenal Bank Ar-Raji. Bahkan dulu ketika kami kuliah di Jakarta, nah dulu ya, Universitas Islam Al-Imam Ibn Saud, itu beliau yang menanggung kami, termasuk saya pribadi. Termasuk saya pribadi dari beliau. Ada yang dari kerajaan Saudi waktu itu, beasiswa itu. Ada yang dari Ar-Raji, Syekh Ar-Raji. Kalau saya masuk dari Syekh Ar-Raji. Insyaallah beliau setiap itu miliaran ke Indonesia, ngatur berapa miliar yang sudah disedekahkan ke Indonesia. Mungkin triliun kalau digabung gitu ya. Baik. Ini bukan dari kerajaan ya. Kalau dari kerajaan Saudi udah banyak itu. Ini dari beliau Syekh Ar-Raji. Nah itu ya. Jadi manusia ini akan apa? Menua kecuali ini harapan dan keinginan. Baik. Kemudian kita percepat. Kemudian alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir falabithanil faqala ya maimun ma'al maqabir illa ziyarah wa ma lizair buddun min an yarja ila manzilihi. Ini berhubungan dengan bahasa ya, dengan bahasa gramatikal bahasa Arab. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan ada yang paham, menggunakan kata zaro yazuru. Ini santri bukan? Santri ya? Masya Allah. Santri di mana? Pesantren di sini ya. Zaro yazuru, masdarnya ziarah. Ziarah itu biasanya hanya sebentar saja, tidak akan lama gitu. Saya ke sini nih, ini ziarah ini. Ziarah. Apakah saya akan menetap di sini? Tidak, akan kembali lagi pulang ke Cisaat begitu ya. Akan kembali lagi. Di sini kenapa menggunakan kata zaro yazuru, zaro ya? Maksudnya bahwa manusia itu akan masuk kuburan hanya sementara saja, tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. Bukan maknanya berarti setelah ke kuburan kembali ke rumahnya, bukan ya? Bukan kembali ke rumahnya, bukan maksudnya. Tapi dia akan kembali ke alam setelahnya, yaitu alam apa? Akhirat, mahsyar. Jadi kan manusia itu melewati beberapa fase kehidupan. Beberapa alam kita itu sebelum ke sini, Pak, Bu, melewati berapa alam? Beralam-alam, mengalam-alam gitu. Mengalam-alam. Pertama alam apa? Alam ruh. Jadi manusia yang belum ke bumi ini sudah Allah ciptakan ruhnya, dan disimpannya Allah tahu di mana tempatnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua alam apa? Alam janin. Allah meniupkan ruhnya lewat para malaikat, meniupkan ruhnya.
maka menjadi hidup di alam janin. Kedua di alam, ketiga di alam dunia ini ya, itu dalam dunia ini. Keempat di alam mana? Barzakh. Kenapa disebut barzakh? Barzakh itu artinya hajiz, hail, satir, muradifnya. Kalau lisanul Arab, barzakh itu pembatas. Ini seperti ini apa ini namanya? Penghalang, sutroh ya. Hajiz, penghalang. Penghalang apa? Antara dunia dan akhirat. Barzakh itu tempat sementara. Barzakh juga sama sementara, tidak akan abadi di barzakh itu. Ya, di barzakh. Barzakh itu keberapa? Alam keberapa tadi? Keempat. Kemudian setelah itu alam apa? Alam mahsyar. Kita akan digabung di mahsyar semuanya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kapan? Nanti hari kiamat. Ada yang lahir misalkan ketika kiamat terjadi, dia juga akan dibangkitkan nanti. Ya, sampai akhir. Banyak berarti ya, banyak berarti. Ini umat Nabi Muhammad nanti akan dikelompokkan, ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Musa, ini Nabi Harun. Ada umat yang ada nabi yang tanpa umat, ada juga sendiri aja gitu, tanpa ada umatnya. Nah, dan umat yang paling banyak siapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita memang ini sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi nanti ada orang yang tidak diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Ya Rasulullah, ya ketika Rasulullah melihat umatnya, wahai umati ta'al, kemarilah. Maka Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu bukan umatmu. Li'annaka la, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, li'annaka la tadri madza yaf'alu ba'da mautik. Karena sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Artinya apa? Mereka berbuat amalan ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya. Nanti ada umatnya yang tidak diakui. Makanya kita semoga menjadi diakui oleh Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, tadi zaro ya. Artinya apa? Artinya bahwa ayyarji'a ila manzilihi ila jannatin au ila narin. Jadi manusia Dan maksudnya di sini menggunakan zaro ya, zuru, manusia itu akan mengunjungi, akan masuk bersementara saja. Ya, zaro ya zuru ziarah, artinya akan masuk, datang. Seperti saya ini ziarah ya, namanya ini ziarah. Bukan silaturahmi ya. Silaturahmi itu kita salah menggunakan kata silaturahmi. Silaturahmi itu apabila saya di sini ada bibi, ada paman, ada orang tua, itu silaturahmi. Karena ada sila ada hubungan kekerabatan. Karena kalau sepanjang saya tahu di sini belum ada bibi, paman gitu ya, belum ada orang tua di sini, maka tidak disebut silaturahmi. Tapi apa? Ziarah. Tapi kita ziarah itu sebenarnya ziarah kubur ya. Kamu kemana mau ziarah kubur gitu ya. Pada ziarah itu kita ke teman kita itu ziarah. Ziarah. Tapi nggak lumrah ya, nggak lumrah di kita. Silaturahmi namanya. Baik. Padahal itu ya, silaturahmi itu ke sanak keluarga itu namanya silaturahmi. Ilanar wa hakadha. Jadi yarju ila manzilihi ila jannatin aw ila narin. Manusia ini akan kembali akhirnya apakah itu ke surga atau ke neraka. Wa yubillahu wa majna minan nar. Wa hadza dzukira anna ba'dul a'rab sami'u hadhihi al-ayah hatta zurtumul maqabir. Wa qawluhu ta'ala kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat ketiga dan keempat. Tidak akan panjang lebar. Tidak begitu. Ya.
Janganlah begitu. Maksudnya apa? Jangan terlalu melalaikan harta-hartamu itu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kalian akan mengetahui bagaimana akibatnya. Ya. Kemudian tsumma qala la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Hadza tafsirul wa'id al-mutaqaddim wa qawluhu kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. La tarawunnal jahim. Jadi maka kalian nanti akan melihat jahim, neraka jahanam. Umat Islam percaya kan akan adanya neraka, percaya? Tapi jangan masuk, jangan mau ada yang masuk. Harus percaya adanya surga dan neraka, terutama jahim. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwa ada neraka jahim untuk menakut-nakuti kita, jahim. Ya. Neraka jahim. Dan kita mengetahuinya, mengimaninya. Tapi nanti di yaumil kiamah semua manusia akan melihat neraka jahim ini. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihat, benar-benar akan melihatnya dengan tanpa keraguan. Ya. Di sini berbeda pendapat para ulama ya. Orang-orang kafir itu semuanya akan melihat neraka, termasuk jahim dan jahanam, akan melihat. Tapi berbeda pendapat para ulama, apakah umat Islam yang benar-benar beriman akan melihat jahanam juga, gitu ya. Ini berbeda pendapat para ulama, maka tidak bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi dua pendapatnya, ya katanya melihat sama, hanya diperlihatkan saja. Bahkan umat Islam pun akan melihat bagaimana neraka jahanam itu dibawa oleh para malaikat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam, neraka itu sebagainya. Ya. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian akan melihat neraka jahim dan jahanam itu, ya. Ini adalah ancaman bagi kita dan juga supaya apa maksudnya? Supaya harta kita, anak kita tidak melalaikan kita. Nih, kamu akan melihat neraka jahanam, jahim. Apalagi orang-orang kafir gitu ya. Nah, kemudian tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan selama di dunia ini. Akan ditanya. Tsumma latus'alunna, ya. Tsumma latus'alunna, Allah menggunakan di sini apa? Nun taukid sakilah. Latus'alunna, benar-benar kalian akan ditanya. Yauma idzin, pada hari kiamat, anin naim, dari semua kenikmatan. Tafsirnya bagaimana? Ada kisah. Hadis ini dari Abu Bakar wa Umar. Dari siapa ini? Haddatsana Al-Walid bin Al-Qasim an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah berarti ya? Dari Abu Hurairah. Tahu, Pak, Bu, siapa Abu Hurairah itu? Ada yang tahu siapa Abu Hurairah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau Abu Hurairah ya. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ya.
dikenal dengan Abu Hurairah karena beliau suka kucing, anak kucing beliau. Suka anak kucing. Ya, suka anak kucing Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala baina Abu Bakar wa Umar jalisan. Ketika Abu Bakar dan Umar duduk berdua gitu ya. Jadi mereka juga duduk ya. Idh ja'ahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi mendatangi mereka. Mendatangi siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ajlasakuma hahuna?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Gitu ya. Qala, maka berkata Abu Bakar dan Umar, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma akhrajana min buyutina illa al-ju'." Demi yang mengutus engkau, maksudnya demi Allah, tidaklah sesuatu yang mengeluarkan kami dari rumah-rumah kami kecuali apa? Kecuali rasa lapar. Jadi di rumah tidak ada makanan gitu ya. Jadi begitu. Kadang-kadang Rasul, para sahabat tidak punya makanan di rumahnya. Sehingga keluar mungkin di bawah pohon gitu ya. Mungkin ada sahabat lain yang punya makanan. Ini juga begitu, Rasul mendatanginya. Ma ajlasakuma hahuna? Kenapa kalian duduk-duduk di sini berdua? Tidaklah ada sesuatu yang mengeluarkan kami dari rumah kami kecuali rasa lapar gitu ya. Masya Allah. Di sini ada yang gitu nggak di sini? Rasa lapar keluar gitu? Hah? Bukan karena nggak ada, mungkin ada keluar ya, karena mungkin di rumah karena nasi terus, akhirnya cari mie ayam, cari bakso, cari yang lain. Enggak, ini memang nggak ada makanan, boro-boro bakso waktu itu ya. Nasi bukan nasi, kurma. Makanan Rasul, makanan waktu itu kurma. Sampai sekarang pun di Saudi ya kurma. Jadi orang Saudi itu sarapannya kurma. Siang biasanya roti, malam kadang-kadang nasi, kadang-kadang kalau ada nasi ya, atau roti. Ya. Jadi macam-macam. Kalau kita sarapan nasi, siang nasi, malam nasi. Pagi angen kacang. Siang angen kacang deui. Wengi angen kacang deui tika hideung angen kacang dihanut-hanutkeun. Yang alhamdulillah. Belum pernah kelaparan di jalan gitu ya. Kemungkinan ada temannya atau saudaranya yang ada punya lebih makanan. Alhamdulillah kita kelebihan gitu ya, walaupun hanya nasi dan garam gitu. Alhamdulillah. Ini mah tidak. Abu Bakar, Umar, mereka kelaparan, tidak ada makanan sama sekali. Ilal ju'. Qala walladzi ba'atsani bil haqq ma akhrajani ghairahu. Kata Rasul, kalau begitu saya juga sama. Saya juga keluar ini karena apa? Karena lapar, Masya Allah ya. Rasul juga merasa lapar, gak ada makanan, sama ya, merasa lapar. Fanqalaku hatta atau baita rajulin minal ansar. Sehingga akhirnya mereka pergi. Mereka itu siapa? Rasul, Abu Bakar dan Umar, 3 orang ini pergi kemana? Ke tempat seseorang dari kaum Ansor. Fastaqbalatumul mar'ah. Kemudian istrinya menyambut mereka, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ina fulan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu, istrinya sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya, "Aina fulan?" Di mana si anu? Ya. Kalau hadis tidak disebutkan berarti ya tidak terlalu penting gitu ya, orang tidak terlalu terkenal. Aina fulan, di mana fulan? Faqalat, maka istrinya berkata,
Zahaba yasta'dzibu lana ma'a faja'a yasta'dzibu lana ma'an. Wahai Rasulullah, sungguhnya suami saya itu sedang apa? Sedang mencari air. Faja'a sahibuhum yahmilu kirbah. Kemudian datanglah suami-suami itu yang sudah mencari air itu apa? Datang ya, mencari air datang ke keluarganya, dan ternyata di situ ada Rasul dan kedua sahabatnya. Faqala marhaban, selamat datang wahai Rasulullah. Mazarul ibad syai' afdal min syai' zarani al-yaum. Tidak ada orang, tidak ada tamu ya selama ini yang lebih mulia kecuali tamu pada hari ini ya. Jadi sahabat ini apa? Memuliakan dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Menyambut hangat. Tidak ada yang lebih mulia ya, hamba yang mengunjungi saya kecuali hari ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'allaqa kirba biqurbi nakhlah wa antalaqa faja'ahum bi'idkin. Kemudian orang ini yang tadi mencari air itu, airnya disimpan di dekat pohon kurma. Wa antalaqa faja'ahum bi'idkin. Kemudian orang ini, sobat yang tidak disebutkan namanya ini membawa seikat atau sabengket gitu ya. Kurma itu samangar, kalau kelapa samangar. Samangar kalau kurma kalau kurma apa ya? Kalau kelapa samangar gitu ya. Seuntai gitu ya. Kurma banyak gitu ya. Samangar kurma itulah. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alla kunta ijtanait. Faqala ahbabtu an takunu alladhi takhtaruna ala ayunukum. Kenapa engkau tidak memilihkan buat kami gitu ya? Atau engkau memisahkan yang buat kami hanya yang kurang bagus, misalkan yang engkau yang bagusnya, misalnya begitu. Kenapa engkau tidak memilihkan buat kamu dan keluarga kamu? Maka apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sungguhnya aku menginginkan, aku lebih suka kalian engkau dan para sahabatnya itu memilih, jadi milih sendiri, supaya milih sendiri. Jadi makannya itu kurma tadi semuanya diberikan, dan supaya Rasulullah dan para sahabatnya yang memilih ya, yang memilih. Nah, memilih. Tsumma akhadha as-safra. Bagaimana ya menyuguhi itu, Masya Allah. Karena kaum Ansor itu terkenal dermawan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan walau kana bikum khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah mensifati orang Ansor ini dermawan ya. Walaupun dia sedang lapar, itu bisa ngasih ke orang lain. Ansor itu bisa memberikan orang lain, Ansor itu ya. Sebagai dalam kisah yang lain itu ya, terlalu panjang kalau disebutkan. Seperti itu, walaupun mereka lapar tapi dikasih kepada muhajirin. Jadi Ansor itu adalah orang yang menyambut Nabi ketika hijrah ya di Madinah. Adapun muhajirin orang-orang yang hijrah tadi itu dari Mekah ke Madinah. Gitu ya. Ansor itu walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka kelaparan, kepakiran ya, tapi tetap bisa ngasih ke orang lain. Itu namanya itsar. Tahu itsar? Itsar itu mementingkan orang lain daripada dirinya. Ya, masalah makanan. Tapi kalau itsar dalam masalah ibadah tidak boleh. Itsar dalam agama dalam ibadah tidak boleh. Contohnya bagaimana? Silakan antum aja yang sok pertama, saya mah nggak perlu, sok terakhir saja. Tidak boleh, itu bukan itsar. Itu tidak boleh, makruh katanya. Itsar dalam hal duniawi dan menjadi ibadahnya. Baik. Summa akhadha syafra. Kemudian sahabat ini tidak hanya menyuguhi kurma, tapi juga mengambil pisau atau golok. Maksudnya apa? Mau menyembelih. Di sini sembelihannya tidak disebutkan apakah kambing, domba atau
unta. Kayak ini di sini kambing kalau tidak salah di riwayat yang lain. Atau domba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wal halub. Awas jangan sekali-kali yang disembelihnya itu hewan yang sedang menyusui, ya. Jadi sebagusnya begitu. Kalau misalkan kita punya domba, punya ayam yang sedang bertelur, jangan disembelih sebaiknya. Sebaiknya apa ya? Sampai dia ayam ini misalkan. Tapi di sini mainnya petelur ya. Ada ayam banyak alhamdulillah di sini. Misalkan ayamnya ya sampai apa? Ya sampai bertelur, sampai jadi ayam. Kalau memang itu untuk dijadikan ayam gitu ya. Jadikan ayam. Jadi jangan disembelih ketika bertelur, bagusnya begitu. Atau domba atau sapi, punya sapi ketika hamil disembelih. Sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya jangan. Ya kalaupun terpaksa harus sembelih tidak apa-apa. Ya, tapi bagusnya apa aja? Jangan ya. Wa iyyaka wal halu. Bagusnya kamu jangan apa? Jauhi hewan yang sedang menyusui untuk disembelih. Tadi yang lain yang tidak yang tidak menyusui. Fadzabaha lahum yauma id faakalu, maka orang ini, sahabat ini menyembelih hewan ini, kemudian fa'akalu, dan para Rasulullah dan para sahabat memakan hewan itu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la tus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Ketika Rasul dan para sahabatnya makan, maka apa Rasulullah SAW bersabda, kalian, kita semuanya akan ditanya atas nikmat ini. La tus'alunna yaumal qiyamah. Kita akan ditanya. Rasulullah SAW, akhrajakum min buyutikumul ju', telah mengeluarkan dari rumah-rumah kita kelaparan, ya. Kita keluar dari rumah tadi dalam keadaan lapar ya tadi itu. Falam tarji'u hatta asabtum hada. Kemudian kita akan pulang dalam keadaan kenyang. Fahadza minan naim, dan ini merupakan kenikmatan. Akan ditanya itu ya. Baik, rawi Muslim dan sanad yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain, qalu ya Rasulullah, an ayyu naimin nus'al. Ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tentang nikmat apa yang Allah tanya kepada kita? Kita ini hanya punya dua, al-aswadan wa innamahumal aswadan al-ma' wat tamar. Kita hanya memiliki air dan kurma, enggak punya apa-apa. Apa yang ditanya dari kita? Wasuyufana ala riqabina wa madu hadir. Fan ayyana'imin nus'al, nikmat yang mana yang akan Allah tanya? Sedangkan kita mungkin sobat ini tidak punya gitu ya. Punyanya cuma tamar dengan air putih. Apa kata Rasulullah SAW? Qala amma inna dzalika sayakun. Itu pun sama. Air seteguk yang kalian minum, kurma yang kalian makan, kata Rasul kepada sahabatnya, akan ditanya. Apalagi kita mungkin ya, pagi-pagi sarapan pakai ayam, menjelang zuhur mie ayam plus bakso, sore apalagi roti bakar. Oh banyak banget itu ya. Latus alunna yauma idzin anin naim, kalian akan ditanya, kita semuanya akan ditanya tentang kenikmatan itu. Nah, dalam hadis yang lain, fakulna, dari siapa yang hadisnya? Hadis Muad bin Abdullah bin Hubayb an Nabi qala kunna fi majlis. Dulu kami ini, kata sebagian sahabat ya, kata Hubayb an Nabi, dulu kami dalam sebuah majlis seperti ini. Mungkin ya, majlis itu apa? Tempat duduk, tempat berbincang-bincang, majlis ilmu. Kalau ini majlis ilmu, tempat duduk untuk mencari ilmu. Itu majlis biasa mungkin ya. Thumma
Fatola alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si atharu ma'in. Ketika itu Rasulullah muncul ya, datang, dan di atas kepalanya ada bekas air. Faqulna ya Rasulullah naraka thaibun nafsi. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami melihat engkau sedang gembira, sepertinya engkau dalam keadaan gembira wahai Rasulullah. Qala ajal. Ya benar. Saya dalam keadaan apa? Senang gitu ya. Kan kadang-kadang kita juga begitu ya. Gak punya uang, gak punya apa, tapi hati itu merasa apa? Senang. Pernah tidak? Ada yang tidak pernah? Padahal hutang numpuk gitu ya. Uang ya gak seberapa, tapi ada rasa nikmat di hati itu. Begitu. Rasa senang gitu. Senang apa gitu alam? Senang aja gitu. Rasa senang, Masya Allah. Begitu. Tapi Rasulullah juga begitu. Wahai Rasulullah, aku melihat engkau seperti yang engkau dalam bahagia begitu ya. Qala ajal, ya benar. Tsumma khadha an-nasu fi dzikril ghina. Kemudian ada seseorang yang menyebutkan tentang hartanya. Saya punya ini, punya itu gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bersabda, ini yang banyak harta nih ya. Jadi dia menyebutkan, Rasulullah mendengar gitu ya. Di majelis itu ada orang yang menyebut tentang harta mungkin begitulah. Faqala Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina limanit taqillah. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya limanit taqillah, bagi orang yang bertakwa. Sebenarnya orang yang bertakwa kaya itu bagus sebenarnya, bagus, tepat sasarannya. Nanti coba dari yang lain. Wasihatu, jadi apa? Kekayaan itu bagus bagi orang-orang yang bertakwa. Wasihatu limanit taqillah. Dan kesehatan itu, wasihatu limanit taqillah khairu minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu apa? Lebih bagus daripada kekayaan. Kesehatan, ulangi, kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih bagus daripada kekayaan. Watibun nafsi minan naim. Dan rasa bahagia tadi itu merupakan apa? Kenikmatan. Kan kadang tadi kan seperti yang dikatakan, kadang-kadang kita merasa apa? Senang, bahagia hati itu ya. Itu juga sama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian qala an Abdurrahman an Dhahhak bin Abdurrahman ibn Azram al-Asy'ari qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yus'al, sesungguhnya awal pertama yang akan ditanya nanti di yaumil qiyamah, yakni yaumul qiyamah, al-abdu minan na'imi ayyuqalu lahu alam nusahih laka jismak wa nurawwik minal ma'al barid. Nanti seorang hamba akan ditanya tentang kenikmatannya. Wahai hambaku, apakah aku telah memberikan kesehatan bagi engkau? Ya. Wa nurawwika minal ma'al barid, dan aku telah memberikanmu apa? Air yang dingin ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang kita apa? Dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah juga kita apa? Umur kita, kesehatan kita insya Allah digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalkan kesehatan kita, kesempatan kita digunakan untuk kemaksiatan, wa'idzubillah, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya ya. Nah itu akan ditanya. Nah Allah pun yang telah memberi kita air ya, al-ma'al barid, air yang dingin ya. Apalagi air sekarang banyak macam-macam ya.
ada presti, ada teh gelas, masya Allah dingin-dingin semuanya. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya, benar-benar dingin. Walaupun tidak kita tidak hidup di gurun, tapi masya Allah kita bisa menikmati air yang dingin, ya. Di sini air dingin nggak kalau pagi? Panas atau biasa aja? Kalau di daerah pegunungan, mungkin di daerah saya pribadi di atas di sana memang air pagi itu dingin, memang dingin. Tanpa masuk kulkas pun sudah dingin, ya, sudah dingin. Nah itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, wa ayu na'imin nahnu fihi wa inna ma na'kul fi ansawfi butunina khubzus syair. Ya Rasulullah, sebenarnya apa yang Allah tanya kepada kita? Kita hanya cuma punya apa? Punya roti dari gandum saja. Tidak banyak apa-apa, enggak punya daging, enggak punya susu. Jadi makanan mewah waktu itu apa? Makanan mewah di zaman Rasul waktu itu apa? Daging atau roti dengan cuka, ya, cuka, ya, ini cuka, orang Arab juga suka cuka, gitu ya. Di orang Arab itu suka cuka itu jadi minum gitu biasa, gitu ya. Tapi cukanya mungkin beda, ya, bukan cuka di warung yang seribuan, yang asli memang dari apel dan sebagainya, dari anggur, cuka. Nah itu dipakai dengan roti, gitu ya, itu mewah, ya. Kalau sekarang ya pizza, gitu ya, burger. Kalau di sini apa yang istimewa makanan di sini? Khas ini? Ada tidak? Getuk, kopra, gitu ya, getuk, opak, Masya Allah. Nah itu ya. Jadi di zaman Rasul juga ada, atau namanya susu yang mereka itu namanya al-aqad. Aqad itu susu yang dikeringkan, ya, susu unta yang dikeringkan, itu mereka suka juga. Nah itu ya Rasulullah, kita cuma ini aja, roti yang dari syair gandum. Fauhai Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul lahum alaysa tahtazuna ni'al, apakah kalian kemudian Rasulullah SAW bersabda, alaysa tahtazuna ni'al, apakah kalian juga menggunakan sendal? Sampai menggunakan sendal pun apa? Kenikmatan, ya. Menggunakan apa? Sendal ini, sepatu, akan ditanya, dan itu merupakan kenikmatan, ya, kenikmatan. Wa tashrabuna al-ma'al barid, dan kalian meminum air yang dingin. Fahadza minan na'im, dan ini pun sama dengan kenikmatan. Ini semuanya kenikmatan, ya, Masya Allah. Kita semuanya apa? Dipenuhi dengan kenikmatan. Alhamdulillah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kalian semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ya. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengan kenikmatan itu. Dua apa? Dua nikmat. Nikmat sih banyak, ya, la tuhsuha. Tidak terhitung nikmat itu. Di sini kata Rasulullah SAW apa? Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Imam Bukhari. Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nasi. Dua nikmat yang orang banyak tertipu, ya, katipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama apa? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan kedua nikmat faragh, itu luang, lapang, ya. Lapang, malah berleha-leha, gitu ya. Megang HP banyak, foto-foto dan sebagainya. Ketika sehat, nikmat sehat itu terasa ketika apa? Ketika sakit, ya. Sekarang mah nggak kerasa nikmat itu, ya. Nanti ketika sakit, baru kerasa. Oh ternyata iya,
bisa bisa menghadiri majelis ilmu, bisa ibadah berjamaah, bisa ini, bisa itu semuanya. Karena apa? Karena kesehatan, ya, karena kesehatan. Wal faragh, dan waktu, al faragh, dan kesempatan. Apalagi pemuda-pemuda nih ya, pemuda-pemudi yang masih muda, nikmat apa? Nikmat kesempatan ini ya. Antum semuanya, adik-adik semua ini mumpung masih jadi santri, masih jadi pelajar, pergunakan kesempatannya. Karena tidak mungkin sudah sepuh 70, 60 jadi santri, susah ya. Jadi santri susah. Banyak tanggungan di rumah, banyak ini, banyak itu. Mikiran penyakit pun gak habis-habis. Tapi masih muda, sakit masih jarang. Tanggungan, tidak memikirkan tanggungan. Ya, ada yang masih menanggung orang tuanya. Ya, istri belum punya, anak belum punya, apalagi belum punya, cucu belum punya, ya. Pergunakan dari sekarang kesempatan. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah nikah, sulit gitu ya. Mau fokus itu sulit. Saya juga, saya mau ngambil sanad. Ya, kalau waktu dulu waktu baru menikah sih alhamdulillah ya belum punya anak, jadi istri masih membolehkan ngambil sanad hadis sahih Muslim sama kitab Musnad Imam Syafi'i bisa. Sekarang udah punya anak agak sulit gitu ya. Udah 3, apalagi kalau anak sudah 3, alhamdulillah. Nah begitu. Lumayan susah sekarang kalau pesantren lagi tuh. Mau pesantren lagi, nggak bisa kayak seperti itu. Ada tanggungan, kecuali pesantren kilat, ya, kilat, cepat kilat, sehari 2 hari. Kalau sebulan 2 bulan tahunan susah. Ngafalin Quran dari sekarang, gitu ya. Ngafalin Alfiyah dari sekarang. Udah semuanya hatam Alfiyahnya. Alfiyah dari Al-Ajrumiyah dulu, gitu ya. Dulu ketika kerasan imannya begitu ya. Sekarang ketika saya jadi santri, bener jadi santri itu banyak waktu luang yang banyak kebuang waktunya itu. Kalau ketika santri waktu itu Al-Ajrumiyah hafal, alhamdulillah gitu ya. Waktu Alfiyah belum beres waktu itu. Ya. Alfiyah dihafal, alhamdulillah. Waktu itu pernah hafal Alfiyah juga. Ya. Dalam tapi ketika dipikirkan sekarang gitu, masya Allah, sepertinya masih banyak waktu yang terbuang gitu ya. Ya dalam peribahasa Arab, ya laitani a'mari yaudu yauman. Jadi sebuah kemustahilan, ada sebuah peribahasa begini. Mungkinkah umur itu akan kembali ke waktu muda? Waktu muda, yaudu syababan, kembali ke waktu muda. Jadi waktu muda ini adalah waktu yang keemas-emasan untuk mencari ilmu ya. Dan memang halangannya jadi santri itu banyak gitu, kerasa. Yang pertama itu nggak betah biasanya, nggak betah. Ya, lihat teman dekatnya keluar, itu gangguan juga, ingin ikut keluar juga sama. Nah itu sama juga saya santri dulu ya, karena harus begitu santri. Tapi masih merasa bahwa kurang maksimal gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni seperti itu. Udah beda kalau belajar kuliah itu, ya. Kalau kuliah mungkin saya bisa menyempatkan gitu ya. S2 kemarin baru selesai. Insyaallah wisuda nanti bulan November. S2 tesis. Tapi udah kurang maksimal kalau kuliah bisa itu. Kerasa mendingan jadi santri, mungkin enak. Jadi mahasiswa jelas gitu ya, mendingan jadi santri. Baik. Al-Zan.
Nah itu ya beberapa penjelasan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu? Atau kita lanjut faedahnya? Jadi itu ya. Tinggal berapa menit lagi maghribnya? Masih lama? 10 menit lagi, masih lama. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari surat At-Takatsur tadi itu ya. Yang pertama adalah apa faedahnya? Waalaikumsalam. Enggak. Apa faedah yang pertama? At-tahdziru minat takatsur wal mubaha wal mufakharah. Larangan kita bermegah-megah. Ya. Bermegah-megah maksudnya apa? Menyombongkan diri. Menyombongkan dengan harta dan anak ya. Jadi apa sih kesimpulannya? Kita diwanti-wanti, dilarang untuk membangga-banggakan harta kita. Harta saya mau banyak, reak keton, buruk di juru, buruk di pantok, ngalayah di tengah imah. Terus apa? Si jamrong di kolong, pesak merkis. Sunda mah bagus ya bahasa. Nah, at-tahdzir minat takatsur wal mubahah bil amwal wal aulad, dengan anak-anak. Anak saya mau kuliahnya di Amerika, tuh lihat, pinter lagi. Di Oxford kuliahnya juga. Anak saya kuliahnya di Madinah, di Ummul Qura, di Mesir, di Sudan, sebagainya. Dipamerkan. Itu tidak boleh. Kecuali mungkin tahadus bin nikmat. Kalau tahadus mimbabi tahadus bin nikmat, menceritakan kenikmatan, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah Bu, anak saya mah kuliah di Mesir, di Madinah, di Ummul Qura, alhamdulillah, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau niatnya pamer, membanggakan, maka terancam dengan ayat ini. La tarawunnal jahim, maka kalian akan melihat neraka jahim dan masuk ke dalamnya, naudzubillah. Ya. Kemudian setelahnya, anna man hasalat indaul kathra min ghairi mukathara wa lam tushghilhu an ta'atillahi ta'ala bal isti'an biha an dzalika falaysa dakhilan fi dhammi. Jadi kalau misalkan seseorang dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan rizki, ya, tapi tidak melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak termasuk dalam ancaman ayat ini. Jadi harta ini bagi dia ya sebagai pelantara ketaatan saja. Pelantara ketaatan. Karena apa? Karena zaman sekarang itu sedikit-sedikit harus pakai uang. Ke Mekah ada yang gratis, ada juga yang gratis ya. Ada juga kalau ada undangan dari Haramain, dari Khodim Haramain, dari kerajaan Saudi biasanya ada beberapa kuota. Tapi rata-rata apa? Dengan uang kan. Bahkan kalau mau ONH sekarang berapa juta? Ratus juta? Mungkin sampai 100 juta sekarangnya ONH itu. Haji plus itu sampai ratusan juta. Nah, harus pakai uang, memang penting juga uang itu ya. Tapi jangan sampai melalaikan. Karena apa? Ada sebagian para sahabat juga yang kaya ya. Utsman bin Affan itu kaya raya beliau itu ya. Utsman bin Affan itu tabungannya sampai sekarang masih ada ATM-nya. Bahkan apartemennya pun masih ada. Di Mekah atau di mana dia? Ada yang pernah ke sana? Di situ ada apartemen namanya Utsman ibn Affan. Uang itu mengalir ya. Berkat beliau sodakohnya, namanya bi'r bid'ah atau disebut sumur bid'ah, itu beliau yang membelinya dari Yahudi. Sampai sekarang harta Utsman bin Affan masih ada, masih kekal. Uangnya masih ada. Dikemanakan uangnya? Dipakai untuk kepentingan umat Islam ya. Masih ada, bahkan ada hotelnya gitu.
Hotel Utsman Ibn Affan, coba ada di kalau di YouTube itu ada hotel. Nah, Kizam. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya semuanya, ya. Maka apa dalam sebuah hadis, Amr bin As radhiyallahu ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Ya. Sebaik-baiknya harta itu ni'mal mal, sebaik-baiknya harta itu adalah yang dipegang oleh orang soleh. Sebaik-baiknya apa? Harta adalah yang dipegang oleh orang soleh dan orang yang bertakwa. Nah, kemudian manfaat yang setelahnya al-isyarah ila aqaratid dunya wa ma fiha minal maladzat ala ikhtilafi ashkaliha. Jadi pada ayat ini juga menunjukkan bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini sangat apa? Sangat rendah, hina, ya. Sangat indah, sangat apa? Hina pada hakikatnya. Walal ishtighal bil mukatsara bidzalika minal lahwal la'ab. Jangan sampai kita terperdaya, terjebak oleh keindahan dunia, ya. Seperti itu. Kalau jadi kaya silahkan saja. Maka harus benar-benar bisa memanage, bisa mengatur, ya. Terutama dia memikirkan orang lain dan kehidupan akhirat. Kemudian juga setelahnya annal mukatsara bima yamudu al insan bin nafsi dini wa akhirati laysat min at-takatsur al-mazmum. Jadi orang kaya, ya, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Karena apa? Masya Allah, ya. Banyak sekali sekarang rumah tahfidz. Tahukah rumah tahfidz? Rumah tahfidz itu ya rumah, karena rumahnya kebanyakan kali ya, mungkin rumahnya kebanyakan daripada kosong, akhirnya diwakafkan untuk apa? Rumah-rumah penghafal Al-Quran, yatim, duafa, begitu. Banyak teman saya pribadi begitu, Jakarta, Depok itu. Jadi rumahnya bagus itu, ya, atau bahkan villa gede. Daripada tidak terurus, dijadikan apa? Dijadikan wakaf. Itu yang bermanfaat seperti itu, ya. Bermanfaat. Karena kalau orang yang nggak punya, ya bagaimana bisa mewakafkan? Harta pun tidak ada. Maka al-malu ni'mal mal as-salih lirrajul as-salih. Jadi sebaik-baiknya harta itu adalah bagi orang, sebaik-baiknya harta itu adalah ketika dipegang oleh orang yang saleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Biasanya ada pertanyaan, tidak ada ya? Hah? Oh, ada biasanya. Silakan, satu atau dua. Jadi ini di dalam ayat ini pun sama, ya, bahwa siksa dan nikmat kubur itu pasti ada. Nikmat kubur, sisa kubur ada. Begitu juga pun neraka itu ada. Silakan, tidak ada. Sudah ada azan, ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada perkataan atau perilaku gerak-gerik saya pribadi yang kurang berkenan, mohon maaf, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.